Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh, melanjutkan pembelajaran kita pada hari yang lalu. Untuk itu mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, saya berharap hari ini kalian di rumah dalam kondisi yang sehat walafiat, tetap menjaga kesehatan dan tetap membatasi aktivitas di luar rumah untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Walaupun pembelajaran kita masih dalam situasi yang seperti ini, tidak mengurangi rasa tanggung jawab kami sebagai pendidik, Bapak Ibu Guru, untuk tetap memaksimalkan pembelajaran dan memberikan sebuah pengetahuan baru dari hari ke hari kepada kalian semuanya. Anak-anakku semuanya, seperti yang kita singgung kemarin, kemarin kita sudah mempelajari terkait dengan surat lamaran pekerjaan. Alhamdulillah dalam kondisi yang sudah new normal ini dengan segala keterbatasan, sudah banyak sektor pekerjaan yang mulai dibuka, yang kemarin diberhentikan atau di PHK, sekarang sudah memulai semangat baru untuk memasuki pekerjaan-pekerjaan yang ada maupun yang melamar di sektor pekerjaan yang baru. Nah, salah satu tahapannya seperti yang kita singgung kemarin, yaitu dengan membuat sebuah surat lamaran pekerjaan. Ya, hari ini kita akan melanjutkan masih terkait dengan surat lamaran pekerjaan, yaitu terkait dengan memformulasikan atau KD kita hari ini, yaitu terkait dengan KD 3.2, memformulasikan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Ini beberapa indikator kompetensi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini, yaitu menentukan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan, kemudian memformulasikan unsur surat lamaran pekerjaan. Harapannya, walaupun dengan pembelajaran secara online, dengan memperhatikan atau mendengarkan video pembelajaran hari ini dan tetap membaca buku yang sudah kalian miliki di rumah maupun buku-buku yang lain yang relevan, kalian hari ini bisa menganalisis terkait dengan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Kemudian setelah itu dipahami, nanti bisa menyajikan hasil analisis itu sehingga menjadi sebuah surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Ya, anak-anakku semuanya, terkait dengan materi yang pertama, yaitu memformulasikan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Ada beberapa poin yang hari ini akan kita bahas. Yang pertama yaitu terkait dengan ciri kebahasaan yang ada di dalam surat lamaran pekerjaan. Kemudian selanjutnya ada unsur kebahasaan yang muncul di dalam surat lamaran pekerjaan. Kemudian yang terakhir, sumber-sumber lamaran pekerjaan yang nanti bisa diidentifikasi kemudian diaplikasikan di dalam penulisan real surat lamaran pekerjaan. Baik, yang pertama kita bahas secara detail terkait dengan ciri kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Ada beberapa ciri yang harus kita perhatikan karena surat lamaran pekerjaan ini sebagai bentuk komunikasi lisan formal, sehingga harus ada ketentuan yang itu berbeda dengan surat pribadi yang lain. Di sini ada 5 hal. Yang pertama, karena di sini formal ditujukan kepada instansi yang resmi, maka dalam penulisannya harus menggunakan bentuk surat yang standar.
Kemudian menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, dan padat. Kemudian yang terakhir, tulisan harus bersih dan mudah dibaca. Kenapa? Karena terkadang di perusahaan atau instansi tertentu mensyaratkan untuk menulis sebuah surat lamaran pekerjaan itu dengan menggunakan tulisan tangan di kertas folio bergaris dan dengan menggunakan huruf Latin, sehingga harus ditulis dengan tulisan yang benar-benar bersih sehingga nanti bisa dibaca. Dan yang tak kalah penting yaitu semuanya harus ditulis berdasarkan kaidah PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Misalnya terkait dengan penggunaan huruf besar, huruf kecil, tanda baca, titik, koma, dan lain sebagainya. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan yang ada dalam teks surat lamaran pekerjaan itu ada beberapa hal. Yang pertama, menggunakan kata ganti tunggal saya. Karena ini ditulis secara pribadi dari orang per orang kepada instansi atau lembaga, maka harus mewakili kata ganti tunggal saya. Di sini contohnya misalnya ada di dalam kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan yang di dalamnya memuat info itu didapat dari mana, kemudian yang bergaris merah ini, dengan ini saya, itu menunjukkan kalimat itu ditulis dengan menggunakan kata ganti tunggal saya. Selanjutnya yang nomor 2, ada menggunakan kata sapaan orang kedua sebagai penghormatan. Di situ ada bapak atau ibu yang harus diperhatikan karena ini terkait dengan kata sapaan, maka harus diawali dengan huruf besar untuk menulis kata bapak, B-nya huruf besar, kemudian ibunya misalnya ibu, maka I-nya juga harus besar. Yang ketiga ada salam pembuka ataupun salam penutup. Karena sifatnya formal dan ditujukan kepada instansi, maka salam pembuka yang biasa digunakan yaitu dengan menggunakan dengan hormat, kemudian salam penutupnya hormat saya. Yang perlu diperhatikan di sini yaitu terkait dengan cara penulisannya. Di sini ada D yang saya beri merah ini, berarti D-nya harus dengan menggunakan huruf kapital, kemudian nanti hormatnya hanya menggunakan huruf kecil, kemudian diikuti dengan koma. Jangan lupa, biasanya komanya ini sering terlewatkan. Kemudian begitupun salam penutupnya, huruf kapital untuk huruf pertama H, kemudian untuk kata keduanya S-nya kecil, kemudian diikuti dengan koma. Itu yang ketiga. Kemudian selanjutnya ada menggunakan ungkapan rasa ketertarikan terhadap pekerjaan yang diinginkan. Karena menginginkan sebuah pekerjaan, maka ungkapan itu harus tertulis di dalam surat tersebut. Misalnya di sini ada di dalam kalimat isi yang ada di dalam surat seperti yang kemarin sudah kalian tulis untuk contohnya. Misalnya di sini ada ketertarikan, dengan ini mengajukan permohonan untuk menjadi marketing eksekutif. Oh, berarti orang ini tertarik dengan pekerjaan yang berupa marketing eksekutif di perusahaan tertentu. Kemudian yang nomor 5, menggunakan kalimat pemerincian ketika berkaitan dengan identitas diri. Contohnya ada di kalimat isi juga. Di sini pemerincian, ada rincian siapa yang melamar itu, yaitu berupa identitas dari si pelamar pekerjaan. Contohnya di sini ada identitas nama, kemudian tanggal, pendidikan, alamat, maupun identitas lain yang perlu dicantumkan. Lah, terkait dengan penulisannya yang perlu diingat,
gunakan huruf N, huruf T, huruf P, huruf A itu dengan menggunakan huruf kecil. Kenapa? Karena ini bukan awal kalimat, tapi ini masih merupakan pemerian atau pemerincian dari keterangan saya. Sehingga kalimat di sini masih bagian dari kalimat yang di atas, sehingga harus menggunakan huruf kecil. Selanjutnya yang terakhir ada ungkapan terima kasih. Ini di kalimat penutup ya. Gunakan ucapan terima kasih yang tidak berlebihan. Gitu. Karena biasanya bentuk yang tidak baku itu kan ada contoh, atas perhatian Bapak Ibu saya ucapkan beribu-ribu atau beratus-ratus terima kasih, itu tidak boleh. Maka gunakan ucapan terima kasih yang baku, yaitu cukup dengan atas perhatian Bapak atau Ibu saya ucapkan terima kasih. Itu cukup singkat, jelas untuk mengungkapkan rasa terima kasih dari si penulis pekerjaan. Ya, itu terkait dengan unsur kebahasaannya. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir terkait dengan sumber-sumber lamaran pekerjaan yang bisa diidentifikasi kemudian dibuat secara real menjadi surat. Itu ada dua hal. Apa saja sumber-sumber lamaran pekerjaan yang bisa diidentifikasi menjadi sebuah surat lamaran pekerjaan? Yang pertama, sumbernya itu dari inisiatif sendiri tanpa sumber tertentu. Jadi misalnya setelah kalian nanti lulus kelas 12 kok menginginkan pekerjaan di tempat tertentu tanpa tahu apakah lembaga atau instansi tersebut membutuhkan, tapi karena ingin mencoba, lah itu boleh. Yaitu inisiatif sendiri tanpa ada informasi pendukung. Contohnya seperti apa kalau itu berupa inisiatif sendiri? Ya, ini contohnya. Sebenarnya secara umum strukturnya sama, yang membedakan ini contohnya seperti yang kemarin, yang membedakan di mana? Oh, ternyata di kalimat setelah salam pembuka yang bergaris merah ini menunjukkan kalau surat ini ditulis tanpa ada sumber tertentu, yaitu inisiatifnya sendiri. Di situ ada langsung saya yang bertanda tangan di bawah ini. Itu menunjukkan kalau surat ini merupakan surat yang ditulis karena inisiatif atau keinginan coba-coba untuk melamar pekerjaan di tempat tertentu. Sedangkan unsur yang lain sama ya. Unsur yang lain sama, misalnya terkait dengan identitas, tata caranya juga sama. Kemudian terkait dengan lampiran, terkait dengan salam penutup. Kemudian tanda tangan dan identitas dari si pelamar pekerjaan sama. Yang membedakan hanya kalimat di awal saja, yaitu tanpa ada informasi terkait dari sumbernya. Itu. Kemudian itu yang inisiatif sendiri. Yang kedua, ya ini yang surat lamaran pekerjaan ditulis karena adanya informasi dari media tertentu. Ini contohnya, ini ada di kotak merah ini. Jadi surat ini ditulis karena adanya informasi iklan lowongan pekerjaan yang dimuat dalam harian Jawa Pos tertanggal 5 Agustus 2017. Ini menunjukkan bahwa surat tersebut ditulis karena adanya inisiatif dari sumber informasi yang diperoleh dari iklan yang ada di Jawa Pos tertanggal tersebut. Sedangkan unsur yang lain sama. Ya, demikian materi tadi terkait dengan unsur kebahasaannya, kemudian memformulasikan itu ke dalam sebuah surat, kemudian juga ada sumber-sumbernya tadi yang diidentifikasi menjadi dua. Baik anak-anak, untuk mereview pembelajaran pada pagi hari ini ada latihan soal, silakan dipahami
kemudian dilihat kembali slide-slide yang ada, misalnya ada yang belum jelas, kemudian nanti jawaban bisa ditulis di buku tulis kalian di rumah untuk kemudian nanti kalian kirimkan buktinya di grup WA kelas yang sudah ada. Latihannya terkait dengan tentukan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan berdasarkan contoh lamaran pekerjaan yang tadi ada di slide-slide sebelumnya. Jadi slide terkait dengan contoh surat lamaran pekerjaan yang tadi terdiri dari 2 sumber tadi, ada yang inisiatif sendiri dan ada yang dari inisiatif berdasarkan informasi tertentu. Nanti kalian tentukan unsur kebahasaannya apa. Nah, jawabannya kalian tulis di buku. Ya, ini beberapa referensi yang saya ambil untuk bisa merangkum materi pada pagi hari ini. Ada 3 sumber. Ya, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bisa dipahami. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi yang baru, materi yang sudah kita lalui terkait dengan surat lamaran pekerjaan. Semoga bisa kalian aplikasikan menjadi sebuah bentuk surat yang baik dan benar, sehingga nanti setelah lulus kelas 12 ini kalian ketika pilihan karirnya berupa melamar pekerjaan, kalian bisa menulis surat lamaran pekerjaan dengan baik gitu ya. Kemudian materi kita untuk minggu yang akan datang yaitu terkait dengan teks cerita sejarah. Iya, terima kasih anak-anakku semuanya sudah memperhatikan pembelajaran hari ini. Semoga yang saya sampaikan ini bisa menjadi sebuah pengetahuan baru, itu tetap melakukan hal-hal positif di rumah, membantu orang tua, dan tetap yakin bahwa situasi ini akan segera berakhir. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.